Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online PKN kita hari ini. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita minggu lalu. Materi kita hari ini sampai pada arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang latar belakang diberlakukannya norma dalam masyarakat adalah karena adanya berbagai perbedaan pada diri manusia. Nah, agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain, yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Yang ketiga, sistem pengendali sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bernegara, diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara, pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Menurut AVDC, negara hukum mengandung 3 unsur berikut ini. Yang pertama, supremacy of law. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, equality before of law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. Yang ketiga, human right. Diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebagai negara hukum, tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah kalian memahami negara hukum, kalian juga harus memahami, menyadari, dan melaksanakan hukum tersebut.
Contohnya, membayar pajak adalah salah satu bentuk ketaatan warga negara terhadap norma hukum. Dengan membayar pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada umumnya, norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan, maka diperlukan alat-alat perlengkapan negara. Paksaan berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara yang berwenang, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Secara garis besarnya, fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Yang keempat, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Menurut Donald Albert Rumokoy dan Franz Maramis, setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Mewujudkan keadilan merupakan salah satu teori tertua dari tujuan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat ungkapan yang berkenaan dengan keadilan seperti, hendaklah keadilan ditegakkan walau langit runtuh. Bahkan teori keadilan dalam tujuan hukum dianut oleh negara Indonesia seperti digambarkan dalam setiap putusan pengadilan yang harus diawali dengan kalimat, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti setiap putusan pengadilan harus didasarkan atas rasa keadilan. Keadilan berasal dari kata dasar adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan berkaitan dengan kehidupan bersama di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang kedua, keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, keadilan komutatif. Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Di depan hukum, tidak ada seorang pun warga negara yang diistimewakan. Semua warga negara, baik pejabat negara, warga negara, dan orang asing, wajib mentaati hukum.
Dengan demikian, norma hukum berlaku adil bagi semua warga negara. Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila, dan sekaligus mewujudkan sila kelima, yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Norma hukum wajib dipatuhi dalam setiap aspek. Barang siapa melanggar suatu aturan hukum akan dikenakan sanksi. Sanksi biasa disebut sebagai hukuman, yaitu suatu pengenaan dengan kekuasaan memaksa sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak menyenangkan atas individu, kelompok individu atau kelembagaan badan hukum tertentu sebagai imbalan atau ganjaran atas perbuatan yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku. Pengenaan hukuman dapat dibedakan dari segi berat ringannya seperti teguran atau peringatan, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan atau penjara, denda, sanksi yang menyakiti fisik, amputasi, dan pidana mati. Sistem peradilan negara Indonesia terdiri dari yang pertama peradilan umum, yang kedua peradilan militer, yang ketiga peradilan agama, yang keempat peradilan tata usaha negara. Penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai bagian dari proses koreksi dan pemasyarakatan sehingga orang yang dihukum menjadi orang baik lagi sebelum kembali lagi ke tengah-tengah kehidupan. Dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. Yang pertama, pembalasan atas kesalahan. Yang kedua, penjeraan baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku. Yang ketiga, rehabilitasi. Yang keempat, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Yang kelima, mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Di dalam hukum pidana, hukuman itu dibagi ke dalam dua macam, yaitu hukum pokok dan hukuman tambahan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pasal 10 menyatakan bahwa hukuman pokok meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Hukuman bagi pelanggar norma hukum juga tidak hanya berlaku dalam lapangan hukum pidana, tetapi dapat juga mencakup hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Di dalam hukum perdata, hukumannya berupa ganti rugi, sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Di dalam hukum tata usaha negara, sanksi hukuman berupa pemecatan dari jabatan atau skorsing terhadap seorang pegawai, pencabutan izin usaha, pencabutan izin mengemudi, pencabutan izin terbit, dan sebagainya. Norma hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan diwujudkan dengan terlindunginya
hak-hak warga negara, dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Demi tegaknya keadilan, anggota masyarakat yang melanggar norma hukum harus dihukum karena perbuatan yang dilakukan telah merugikan dan merampas hak-hak anggota masyarakat lainnya. Pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Melakukan tindakan main hakim sendiri termasuk juga perbuatan melanggar norma hukum. Pemberian hukuman hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan. Dengan demikian, lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat. Melalui lembaga peradilan, anggota masyarakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dapat memperjuangkan hak-haknya tersebut. Hal itu agar orang yang telah melanggar hak-hak orang lain menerima hukuman yang setimpal yang sesuai dengan pelanggarannya. Ya, sekian pelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, kalian merangkum materi yang tadi Ibu sampaikan. Rangkuman harap disimpan dahulu sebelum nanti ada info untuk pengumpulan catatan untuk persiapan PAS. Rangkuman tidak perlu difoto ya. Semangat belajar di rumah. Terima kasih.